tekan tombol subscribe, tekan tombol like, tekan tombol share. Yang mau cerita ya, supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam, Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi, karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan, karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada, karena masih ada agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit nggak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahlibun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya kamu katakan misalnya wah itu paham liberal, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi, karena tadi kata Mbak Firjon ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Sidik itu termasuk murid dekat beliau, Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Firjon, Ahmad, terus Mbah Sidik. Mbah Sidik ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato, yang ngarangnya Anatul Talibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ke-7, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit, karena saya bahasakan wahyu, nabi yang protes, enggak nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng mbah, seneng putu. Jadi mungkin jadi sampean enggak usah protes loh. Ya, yang jadi wali kok cucunya. Loh, betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponakan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih hawane masih gitu. Hawane masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Masih itu. Ya, tapi mbahnya tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim nggih tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali di sini, aku wae Mbah. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhirnya gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai
Apa? Makanya saya meskipun guyon tapi ini amdan bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk. Mbok ya naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun saya guyon tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau bis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya gak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi gak minta ijazah, minta foto. Repot tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi kholnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbak saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar. Kalau Mbak Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbak Hamid siap khol di Lasem itu rawuh dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri, meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam, tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Nah, itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya bener apa enggak, sudah aman apa aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja, ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua, ada salah yang memang benar-benar salah. Itu enggak apa-apa, bisa dimakfu. Karena mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dan ini. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah safah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibayah sabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsib. Sehingga kita yang biasa belajar safah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mau di bulan pelin, ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung. Ada yang mengatakan Gus Pak alim alama, ya tepat-tepat nasib tadi. Karena memang ya sab'ah memang seperti itu. Misalnya kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu ini kan khataman Quran ya. Jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sab'ah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab Sahihul Liya dan Mushaf. Sama tak ajari latihan sab'ah. Memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Waduh. Itu tidak gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik Panjat Pinang. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplodok ya. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tuku yang pasar gak kena lah apa mana. Sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngarim fikih angel. Tak karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. Makanya kula niku mbok burohno ngono tok.
Saya tadi dinasihati Mbak Virjon, moga-moga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riak. Saya itu pakai kitab namanya Tasbitul Fuad, itu karangannya Sayyid Abdul Haddad. Ketika beliau punya muhibbin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Sayyid Abdul Haddad itu unik. Innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang nggak kuat. Loh, untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh, saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sya'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau, beliau ngasih hadiah saya. Oh itu harganya nggak kuat. Tidak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu sebab ngaji ikut, kalau nggak paham kira kok rekamannya sudah. Pinter mana sampean nambah saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah beli aja kok repot kan. Nah, makanya nggak boleh orang bilang, wah aku goblok reso tafsir, aku wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya enggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel. Nggih dari angel itu pinter. Berarti wong bodoh. Pinter ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burohno lah cara Jawane. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Kowe nak ngaji Gus Bae ngono tok. Tapi ora paham, ora nyalano akal ya. Mari Gus Bae ana cepet mulane gak paham. Ora kok nyalano teke sing lelet. Oh itu kan Masya Allah, na'udzubillah. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi sebenarnya. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno uteke. Kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham, bodoh ya. Paham ya? Jadi kata Sayyid Abdul Haddad, innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung? Kan enggak. Cinta kesehatan kamu sendiri. Sama, orang yang mencintai saya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini swarga kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu neraka. Wah, jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dongo langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sekarang Fakhrur Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Bulatnya Masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain dibuli Sawi. Percaya Sawi dikandani, "Oh iku Maliki rasa ribet."
Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tobari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel kayak istri sampean. Oh itu, tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah memilihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Tekan tombol subscribe, tekan tombol like, tekan tombol share.